Hai anak bioskop. Perkenalkan kami dari cast film Sampai Titik Terakhirmu. Saya Kiki Narendra sebagai ayah Didin, bapaknya Sila. Saya Mardiong sebagai Sheila. Saya Arbani Aziz sebagai Albi. Saya Saka Fauzi Aisyah sebagai Ide. Aidi Priscilla sebagai Ena, namanya Sheila. Aku Yasmin sebagai Lydia, adiknya Teh Sheila. Nggak sabar. Kalau kamu deg-degan? Enggak, senang. bahagia. Penasaran juga sama editingnya. Oh tuh, kita belum nonton. Penonton juga bisa lihat aku. Di mana emang? Di mana, lihat di mana? Jadi sampai titik terakhir mula. Ih, keren. Jadi sampai titik terakhirmu ini menceritakan tentang perjuangannya Albi dan juga Sheila. Jadi perjalanan mereka ketika baru kenal, terus sama-sama berjuang melawan penyakit bersama keluarganya juga. Dia ini ceritanya anak setengah. Apa ya, ini dia digambarin sebagai anak kecil dan dia dididik terus. Ibu yang tangguh, bekerja, dia cukup kuat dalam mendampingi anaknya, mencoba terlihat tegar depan anaknya, dia baru bisanya harus. Kalau aku di sini jadi anak bontot, anak terakhirnya Kak Sela. Adik aku. Ade, Kamu tuh anak aku. Karena dia paling dekat sama Teh Sheila, ibunya kan kerja terus. Iya. Jadi apa-apa yang ngurusin Teh Sheila kan. Nah dia kadang bisa diem, main mulu. Kalau lagi jadi repot, capek. Main sama tetangga ya. Ya, tapi dia penyayang, kesayangannya juga keluarga. Ya, saya sebagai Albi itu pacarnya Sheila di sini. Dia orang yang sayang sama Sheila, orang yang baik dan anak perantauan dari Medan. Saya sebagai kepala keluarga, pekerjaan sehari-harinya adalah driver ojol gitu ya. Berusaha untuk melihat segala situasinya dengan tenang, kalem, karena sebagai kepala keluarga juga harus tegar, tapi terlihat tegar itu beda dengan benar-benar tegar gitu. Berusaha untuk jadi tiang keluarga, tapi Emang beda ya kalau jam terbangnya udah banyak tuh beda. Sapuan Kiki Narendra. Sebenarnya masalah yang dihadapinya tuh memang bukan masalah yang mudah, yang tidak akan pernah bisa dianggap mudah oleh siapapun orang tua di dunia ini. Walaupun hancur, tapi tidak ingin terlihat anaknya. Karena kalau kita berdua hancur, kita tidak ingin anak kita tahu. Kalau kita berdua hancur, terus mereka akan bergantung dan berharap sama siapa. Oh iya, kita Tanya langsung. ada riset langsung sih, kan kita dipertemukan juga sama Albi, sama Mama Erna asli. Terus kita ngobrol-ngobrol lah, kita tanyain semuanya, entah kebiasaannya. Apalagi Sheila ya. Dan pas reading pun kita kayak nonton beberapa video yang mereka dokumentasiin, jadi kayak kurang lebih kita dapat banyak banget gambaran dari situ juga. Ada 2 jaket ya kalau nggak salah yang dipakai asli punya Albi, punyanya Albi. Kebanyakan memang adegan plotnya tuh kita ngumpul
Jadi berasa banget, dan kemarin kita sempat bahas tiap adegan kita banyak banget yang di meja makan ya, yang kita ngobrol semua kita alami di situ. Jadi ya semuanya, setiap keluarga ngumpul kita ngerasain apa yang semua rasain pada saat itu. Kita tujuannya sama semua support Tasya, jadi ya mencoba untuk tetap kayak kita nggak apa-apa, kita support. Padahal menurutku justru Tasya juga menjadi support system untuk kita juga tanpa kita sadarin. Nah, yang keluarin kita juga Tasya gitu. Kalau aku di sini kan ceritanya di Deli masih kecil, belum paham ceritanya. Ya, jadi senang, bahagia, happy. Tapi kalau pas Tasya di rumah sakit, nangis, sedih, takut. Nah itu sih. Dewasa sekali ya, jawabannya nggak kayak kita-kita. Nangis dulu boleh nggak? Iya, ya kalau dari dulu gini, keluarga buat saya selalu nomor satu. Meja makan di keluarga gue itu selalu jadi pusat kehidupan. Di saat memulai aktivitas, mungkin di saat selesai aktivitas kalau pada pulang segala macam mungkin tidak selalu bersama. Tapi dulu almarhum papa itu selalu punya tradisi kalau kita mau berangkat kemanapun, mau apapun, pagi selalu ketemu di meja makan untuk sarapan atau sekedar ngobrol tentang kejadian kemarin, apa yang akan dilakukan hari itu. Jadi gue seperti melihat ini gambaran di keluarga gue sih. Bilang semua diwakilin oleh bapak. Bilang, ayo berani bilang. Udah kebaca lu Bani. Beneran lagi mau ngomong Udah itu. kebaca lu Bani. Tapi sudah lengkap banget diambil semua sama dia. Udah kebaca Bani. Udah disapu semua, mau apa? Kita jadi mau jawab apa? Iya. Sama. Udah bagus banget, takutnya merusak nanti jadinya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalian semua pulang aja, gue yang jawab. Karena ada beberapa ditunjukin gejala-gejala di awal, terus menuju pertengahan, menuju akhir, jadi sempat konsultasi juga sama dokternya langsung dan sama cancer survivor juga. Jadi tantangannya lebih ke sana sih Kak, buat terlihat believable ketika adegan yang sakit juga. Kalau aku ini kayaknya cerita tersedih yang pernah aku dapat di film deh. Dan aku belum pernah juga jangan sampai punya kisah yang seperti ini. Jadi nggak kebayang aja sih sesakit apa si Sheila-nya, terus juga seberat apa Albi-nya, karena apalagi di sini juga banyak orang yang udah tahu kisah viralnya di sosial media kan. Jadi ada pressure itu juga sih. Dari awal sutradaranya sudah cukup jelas. Oke, ini cerita akan dibagi jadi beberapa fase. Fase ini. Tapi tantangannya adalah ya mungkin sama yang diomongin Yaya tadi ya. Ketika di hari ini kita memainkan scene ini, tiba-tiba besok jomplang emosinya segini, besoknya segini, jadi susah ngatur emosinya. Maksudnya tantangannya di situ. Karena balik lagi kalau sudah ketemu sama yang sebelah saya ini, yang niatnya nggak nangis aja jadi nangis gitu. Nangis semua scene itu. Nah, pas escape kalau kita ngumpul lagi as a family di pertengahan film sampai ke akhir kan kayak kita saling menguatkan, kayak even di luar take pun kita jadi kita saling menguatkan, tapi kita nggak mewek gitu pas lagi take. Ya nggak apa-apa sebenarnya kuncinya cuma satu adalah positive thinking itu secara alam di bawah sadar mungkin membantu untuk menguatkan
diri sendiri dan lingkungan sekitar juga sangat dibutuhkan untuk mensupport. Jadi buat yang sedang berjuang ataupun yang sudah kehilangan, ingatlah kita tetap harus berpikir positif. Aku tuh masih percaya akan ada mukjizat gitu. Jadi kalau dia positif thinking, semoga semuanya bisa jalan dengan baik. Kalau diri aku sih cepat sembuhnya. Kita doakan supaya sembuh. Dan tetap berjuang, semangat. Amin. Amin. Mawar boleh nggak usah di ruangan ini, boleh nggak? Boleh nggak usah di Soalnya ruangan ketika ini? ada Apa kita aja pertanyaan yang itu cabut ya? langsung kalau Apa kita aja yang cabut? Gue nggak mau ingat nih. tuh soalnya. Terbukti kan? Terbukti kan? Terbukti ini biang keroknya. Kalian anak bioskop yang sudah menonton film Sampai Titik Terakhirmu, ketika setelah nonton tuh ya bisa lebih sayang sama keluarganya, lebih sayang sama pasangannya, lebih mengerti satu sama lain, apalagi yang tadi misalnya mempunyai kisah yang sama, baik yang sedang mengalami sakitnya atau yang sedang menemani keluarganya atau pasangan yang sedang sakit ya. Semoga film kita bisa menginspirasi sehingga mereka semua tetap bisa berjuang bersama-sama. Ini film bukan tentang kesedihan gitu. Ini film tentang merayakan sebuah kehidupan. Bagaimana kehidupan itu bisa berbagai macam halnya, berbagai macam emosinya, berbagai macam ceritanya. Seperti kata Albi aslinya, kalau ngasih pesan buat Sheila apa sih yang pengen Albi omongin? Albi ngomongnya gini, selamat kisahmu dirayakan. Hai anak bioskop, jangan lupa tonton film Sampai Titik Terakhirmu 13 November di Cinepolis Cinema.